Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Rul Alamsyah, mahasiswa semester 4 Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di video kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS minggu lalu. Baiklah, mari kita mulai ujiannya. Berikut adalah soal-soal UTS kali ini. Ada tentang pengertian tasawuf, objek, sumber dan dasarnya, lalu bagaimana lahir, sejarah dan perkembangannya, terus perbedaan antara makomat dan ahwal, yang terakhir ada pengertian konsep zuhud. Jika disimpulkan, soal-soal ini adalah judul-judul dari beberapa materi yang sudah didiskusikan dan dipresentasikan selama pertemuan mata kuliah ilmu tasawuf semester ini. Kita langsung ke soal yang pertama. Jelaskan pengertian tasawuf secara terminologi dan etimologi. Pertama, apa sih itu terminologi? Kalau dilihat di Wikipedia, terminologi adalah ilmu tentang istilah dan penggunaannya. Lalu, apa itu terminologi? Secara terminologi, ilmu tasawuf ialah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa yang berkaitan dengannya. Lalu, bagaimana secara etimologi? Karena etimologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari asal-usul suatu kata, maka tasawuf secara etimologi berasal dari bahasa Arab tasawwafa ya tasawwafu tasawufan, yang berasal dari kata suf, yang artinya bulu domba. Maksud dari bulu domba adalah bersifat kesederhanaan, karena pada masanya memakai kain dari bulu domba atau kain wol itu adalah sederhana. Pertanyaan kedua tentang objek, sumber, dan dasar dari ilmu tasawuf. Yang pertama, objek dari mempelajari ilmu tasawuf adalah hati. Karena idza soluhal jasadu kulluh. Jika hatinya baik, segalanya menjadi baik, dari aspek kepribadian, kebiasaan, sehingga pemikiran. Sumber dan dasarnya sudah jelas, Al-Quran, hadis, dan ada juga pendapat dari ulama. Dari segi Al-Quran, segala yang membahas tentang kesucian, penyucian diri secara tidak langsung adalah perintah untuk bertasawuf. Contohnya surat Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan diri. Dari segi hadis, semua hadis-hadis yang tentang larangan berbuat tidak baik, semisal sombong, hasad, dendam, dan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh orang tersebut. Lalu menurut ulama, Ibnu Al-Manjuri berkata, ilmu tasawuf adalah ilmu untuk melihat cacat pada diri sendiri dan melakukan pengobatannya. Dengan itu seseorang bisa mengosongkan hati dari selain Allah dan menghiasinya dengan zikir kepada Allah. Kita lanjut ke soal nomor 3 tentang bagaimana sejarah dan perkembangan ilmu tasawuf dan hal apa yang menyebabkan lahirnya tasawuf. Yang pertama, sejarah lahirnya tasawuf tidak terlepas dari faktor. Di antara beberapa faktor tersebut adalah faktor ajaran Islam sebagaimana terkandung dalam kedua sumbernya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Reaksi rohaniyah kaum muslimin terhadap sistem politik, sistem sosial, dan ekonomi di kalangan umat. Itu adalah sumber lahirnya tasawuf. Kata tasawuf dan sufi belum dikenal pada masa awal Islam. Namun tanda-tanda sufi dan ilmu kesufian itu sudah ada. Meskipun nama sufi dan tasawuf sendiri belum muncul sebagaimana ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu fikih, dan lain-lain. Adapun faktor yang menyebabkan munculnya tasawuf ini adalah karena adanya rasa khauf kepada Allah, lalu pondasi ajaran Islam yang bersifat batiniyah dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Lalu tidak sedikit orang yang hidup berkemewahan sehingga muncul tasawuf untuk menetralisir gaya hidup yang eksklusif dan kelalaian lainnya. Adapun sejarah perkembangannya, ilmu tasawuf telah tumbuh berkembang sejak lama, tepat sejak zamannya Nabi. Pada abad kedua, tasawuf hanya terkenal di Kufah dan Basrah, dan baru pada mulai abad ketiga, tasawuf mulai tumbuh dan berkembang secara luas ke kota-kota lain, bahkan hingga kota Baghdad. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu mengenai apa sih perbedaan makomat dan ahwal dan apa sih tingkatannya. Oke, makomat adalah tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya. Dan tingkatannya itu ada taubat, ada waro, ada zuhud, ada tawakal, sabar, dan ridho. Dan apa itu ahwal? Ahwal adalah suasana atau keadaan yang menyelimuti hati. Tingkatannya itu ada muraqabah, ada khauf, ada roja, ada tumanina, ada uns, ada musyahadah, ada mahabbah, dan ada ma'rifah. Pertanyaan yang terakhir yaitu menyangkut konsep zuhud. Secara garis besar adalah meninggalkan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan dunia ini tidak secara harfiah. Dunia yang dimaksud di sini adalah berlebih-lebihan. Memang ketika kita sedang memiliki harta dan rata-rata, maka sifat manusia yang serakah ini keluar, lalu meninggalkan amalan-amalan akhirat. Kebanyakan cerita-cerita orang-orang zuhud ini adalah yang ekonominya di bawah rata-rata, karena itu memudahkan diri untuk dekat dengan Allah karena kesibukan yang tidak begitu banyak.
Tetapi apakah tidak lebih bagus jika di dunia ini kita sentosa dan juga urusan akhirat juga terkendali? Maka sifat zuhud ini diaplikasikan di kehidupan sehari-hari supaya nafsu bisa dikendalikan, supaya tahu batas-batas mana saja yang tidak boleh dilewati. Logikanya, kalau ekonomi di bawah rata-rata, masa iya sih mau sombong? Lebih baik memang memiliki sifat zuhud, bukan? Lalu, apakah tidak lebih baik jika kita kaya, tetapi di samping itu kita juga tahu batasan diri dan bisa mengendalikan hawa nafsu, dalam kata lain memiliki sifat-sifat zuhud? Baiklah, itu saja jawaban saya untuk UTS kali ini. Jika ada yang salah, ada kalanya kita saling mengingatkan. Oke, sekian dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.